Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wan nisa'u bihi gitu ya. Cetok. Wan nisa'u bihi ay at-talaq darbani darbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun wa hunna zawatul haidi wa arada musannifu bi sunnati at-talaq al-jaizah bil bid'ati at-talaq al-haram at-talaq al-haram sunnatu ayyuki az-zawju at-talaq ayyuki at-talaq fi tuhrin ghairi mujami'in fihi wal bid'atu an yuki az-zawju at-talaq fil haidi aw fi tuhrin jama'a bihi. Wal nisa'u masih bahas tentang tolak bercerai. Assalamualaikum warahmatullahi selamat perlu jangan semoga dijauhkan dari perceraian. Wan nisa'u adapun perempuan fihi di dalamnya, maksudnya di dalamnya apa? Ay aqtolak, di dalam perkara talak cerai. Dorbani itu ada dua jenis, dua macam. Perempuan dalam urusan talak cerai-ceraian ini, perkara cerai ada dua macam dan dua jenis. Apa aja itu dua jenis? Dorbun fi talaqihinna sunnatun wa bid'atun. Ada satu jenis fi talaqihinna, di dalam menceraikan jenis mereka ini sunnatun wa bid'ah. Ada yang sunnah wa bid'atun dan ada yang bid'ah. Apa tuh? Wa hunna zawatul haidi, itu orang-orang yang sedang masih punya haid, orang yang masih bisa haid, masih haid, alias kalau istilahnya sekarang itu apa? Masih subur, ya. Ada menopause, kebalikan menopause apa? Subur, yang satu subur masih haid. Nah, wala dan musannifu bisunnah, yang dimaksud oleh musannif Imam Abi Syuja dengan istilah sunnah, kok tolak sunnah sih? Maksudnya tolak sunnah di sini at-talaqul jaiz, itu talak yang jaiz, yang boleh, artinya sesuai dengan aturan. Sunnah di sini sunnah artinya thariqah. Sunnahnya jalannya nggak salah. Kalau masalah hukum entar bukan itu, bukan hukum sunnah, artinya soalnya sesuai dengan aturan. Wabil bid'ah, adapun dengan talak yang bid'ah tadi apa? At-talaqul haram, maksudnya talak yang diharamkan, cerai yang diharamkan, enggak sesuai dengan aturan, enggak pantas, enggak layak, walaupun tetap sah. Fal sunnatu, maka yang sunnah, talak yang sunnah itu apa? Karena ada dua jenis tadi, ada kelompok, sekian banyak perempuan yang diceraikan terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang ditolaknya itu kategorinya sunnah, ikut aturan, sesuai. Ada yang enggak sesuai aturan, sesuai dengan bimbingan bid'ah haram. Nah, dua-duanya kita nggak inginkan. Pas sunnah tuh, maka ada pun yang sunnah aniyuki'a, itu menjatuhkan. Siapa yang menjatuhkan? Zauju, si suami, tolak perceraian fituhrin, pada tuhrin, masa suci. Ghairi mujami'in, yang belum mujami'in fi, dijima fi, pada masa suci tadi. Nah, ini yang dimaksud sunnah. Sunnah itu apa? Dicerai di masa suci. Kan perempuan ada masa suci, ada masa haid. Ini dicerainya di masa suci yang belum disentuh, belum dijima. Artinya nggak ada kemungkinan hamil. Wal bid'atu, adapun yang bid'ah an yuki az-zawju, itu menjatuhkan si suami tolak cerai bil haidi, pada masa haid. Imam masa haid satu, au bituhrin jamaah bihi, atau bituhrin, pada masa suci jamaah, yang sudah dia jima si perempuan tadi, si istrinya, bihi, pada masa suci tadi. Ini maksudnya apa? Berkemungkinan hamil, ada potensi hamil.
sini. Jadi tolak sunnah satu, tolak sunnah itu tolak yang dijatuhkan pada masa suci dan belum dijima. Itu aman. Kedua, kalau bid'ah, yang tolak yang bid'ah apa? Ada dua. Pertama, tolak di waktu haid, lantas raya. Kedua, tolak di masa suci yang sudah dijima. Masa suci itu kan minimal 15 hari. Biasanya perempuan itu dalam 1 bulan ada 1 suci, 1 haid, gitu ya, umumnya galibnya. Kalau misalkan ngomong galibnya apa? Haidnya 6 hari, 7 hari, antara 6 sampai 7 hari. Kalau 6 hari haidnya berarti sucinya 24 hari, melengkapi 1 bulan. 24 tambah 6 berapa? 30. Kalau haidnya 7 hari, seminggu, berarti sucinya pemenuhan ke 30 berapa? 23. Gitu. Kalau 15 hari haidnya paling lama tuh haid. Paling lamanya haid 15 hari. Berarti sucinya 15, minimalnya haid 15 hari. Gitu. Umumnya gitu. Ada yang haidnya sucinya panjang, ada. Siti Fatimah nggak pernah haid bahkan. Ada perempuan yang setahun tapi jarang. Ada yang per 2 bulan, per 3 bulan beda-beda perempuan. Tapi galibnya umumnya sebulan itu nggak kosong dari 1 masa suci plus 1 masa haid. Gitu, kalkulasi aja. Pokoknya bukan berarti tiap bulan itu nama bulan. Pokoknya dalam 30 hari ada 1 haid, 1 suci. Nggak ngikut bulannya, ngikut 30 hari. Bukan nama bulan maksudnya. 1 bulan sini maksudnya dalam jangka 30 hari ada masa sucinya, ada masa haid. Nah, ini kalau yang sunnah diceraikannya di masa suci, di musim sucinya antara 23 atau 24 hari tadi dan belum disentuh sama suaminya, dalam arti belum dijima. Itu sunnah. Dalam arti sunnah apa? Sunnah di sini artinya nggak sesuai dengan tuntunan, nggak nyalahi aturan. Nah, jangan diupayakan ya. Jauhin. Nah, wadorobun, dan ada satu jenis laisa fi tolaqihinna, yang tidak ada fi tolaqihinna dalam status cerai mereka sunnatun wala bid'ah. Enggak dinilai sunnah wala bid'ah, tidak pula dinilai bid'ah. Jadi enggak ada nilai, bukan sunnah bid'ah. Wa hunna arba'un, di mana mereka ini ada 4 perempuan yang enggak dinilai sunnah ataupun bid'ah dalam menceraikan. Siapa? Pertama as-shaghirah, perempuan kecil, masih kecil, dinikahi kecil nih, belum balik ya. Misalkan dinikahi usia 8 tahun, 9 tahun, belum bisa hamil dia, diceraikan. Kan tadi masalah tolak sunnah atau bid'ah itu berkaitan tentang masa suci. Ini kan dia belum haid. Tuh. Wal aisah, atau perempuan yang aisah, yang sudah putus asa, dalam arti orang menopause, sudah nggak haid. Aisah, ada Aisyah, ada Asia beda lagi. Ini Aisyah, dari asa, orang putus asa. Kalau pakai tamar butuh, Aisun, laki-laki putus asa. Kalau Aisyatun, perempuan putus asa. Maksudnya putus asa di sini apa? Udah nggak ada kemungkinan dia hamil lagi. Di situ. Ngantuk gak? Pas. Ngantuk mati nih. Wahia lagi, nah ini dijelasin. Wahia dan dia yang Aisyah tadi dijelasin. Alati yang kotoa sudah putus haidnya sudah putus, sudah nggak haid lagi. Macam-macam, biasanya sih 40 tahunan nih, antara 40 tahun beda-beda. Kadang ada yang lebih dari 40 tahun. Biasanya sih 40 tahun kalau nggak salah perempuan. Makanya kalau istrinya kira-kira udah usia berapa tuh, udah buru-buru deh, jangan pakai KB-KB-an lah, mumpung KB-KB ngapain sih, perbanyak anak mah ya. Insya Allah jangan takut rezeki. Memang siapa yang ngasih rezeki? Kita, bukan yang ngasih rezeki Allah. Yang suka apa? Suka kepedean kita yang ngasih rezeki. Wah, karena ada Allah yang ngasih rezeki. Siapa yang
Allah cuma menjadikan kita sebagai wasilah doang kok. Nah, ini pertama yang anak-anak. Kedua, berarti yang sudah cukup tua, Aisyah yang sudah nggak haid. Ini nggak disifati sunnah, tidak pula disifati tidak. Terus wal hamil, perempuan yang hamil. Wal muhtaliatu, dan perempuan yang tuntut cerai, itu yang kemarin, yang khulu. Allati, yang lam yadkhul, belum dukhul, yang belum masuk, biha dengannya zauju, si suami. Yang khulu, yang menuntut cerai, yang gugat cerai tadi, di mana si perempuan tadi memang belum nyimak. Nah, ini 4 sip. Ini nggak disifati sunnah wala bidah, nggak terkait sama yang tadi. Nah, ini bukan masalah hukum tadi, masalah sesuai atau nggak sesuai aja sebenarnya. Nah, ada nih emang wayang qasimut talaku, terbagi perceraian juga biktibalin, kalau memandang sisi lain dalam segi hukum. Kalau tadi dalam masalah caranya, cara yang benar tuh bukan di waktu haid, bukan di waktu suci udah dijima. Nah, itu bukan cara yang benar maksudnya. Kalau mau cerai terpaksa cerai, pakai caranya yang benar. Tetap kalau cerai baik-baik, dimana dulu nikahnya baik-baik. Kalaupun terpaksa cerai, cerainya pun harus baik-baik. Intinya di situ maksudnya. Nah, kalau sekarang bahas tentang hukumnya nih, sisi lain dari pandangan lain. Ila wajibin, ada cerai yang wajib. Ada cerai wajib, ada katalakil muli, seperti cerainya seorang yang ilah. Ilah itu apa? Ilah itu seorang laki-laki yang bersumpah nggak mau ngejima suaminya, haram kali. Wah, kali ntar bakal sebutin ada dua bab setelah ini ya. Ini orang yang kayak gitu jadi haram, nggak boleh jima istri, bersumpah lagi. Jadi dia ngeharamin dirinya sendiri untuk ngejima. Hati-hati ini, kadang-kadang ucapan marah suka terlontar kayak gitu. Jangan sembrono kalau makanya nggak jadi penting banget ya. Ngomong kayak gitu mungkin nggak orang lagi marah-marah. Tahayang tingginya usia, misal kayak gitu ya. Lagi marah, kalau lagi normal mungkin nggak mungkin tuh ya. Kalau lagi marah mungkin. Nah, ini kalau nggak ngaji bisa aja haram loh kalau lagi gitu tuh. Ntar ada babnya, berincinya di babnya. Nah, jadi kalau yang gila, laki-laki yang gila tadi, yang bersumpah nggak mau menjima istrinya, nah dia ntar ada keadaan di mana dia wajib cerai. Wamandubun, ntar pembahasannya di bab ilah. Wamandubun kedua, cerai hukumnya sunnah. Wah, ada cerai hukumnya sunnah. Ini hukum. Kalau tadi sunnah dalam arti caranya. Arti caranya nggak bertentangan dengan cara yang diajarin, sesuai layak. Nah, kalau ini sunnah dalam arti hukum. Yaitu siapa? Katolaki muratin, seperti mencerai perempuan ghaira yang tidak mustaqimatil hal, lurus keadaannya. Yang nggak lurus keadaan alias nakal, bandal, kasih atil khuluqi, seperti yang buruk akhlaknya, perilakunya. Perempuan yang buruk akhlaknya sunnah diceraikan. Buruk akhlak semua ya? Kalau bilang buruk akhlak siapa yang buruk akhlak? Udah berani angkat suara sama suami buruk akhlak. Udah berani nolak suami, siapa yang pernah ditolak suami? Insya Allah rata-rata yang udah pernah nikah pernah ditolak. Itu buruk, jelek ya. Kalau belajar di kita ada nikah tuh gimana? Nggak boleh kalau suami. Tapi nyatanya gimana? Sekarang keadaan kondisi seperti ini. Kalau bikin nyebutin begini sunnah, insya Allah pada cerai semua kalau begini ya. Nah, ini penyesuaian. Dulu ada sahib ini, orang Cibodas. Dia nanya sama almarhum Habib Husain Dijan, aminnya Habib Akhir, aminnya almarhum. Bib, doain anak, doain istri anak biar jadi solehah. Dengan entengnya Habib Husain bilang apa? Kamu mau bilang ngomongnya cepet-cepetan kuburan, tangkuran sih lah.
lumayan akhlak karena ngomong apa pemajikan ente lah bener akhlak sia lah katanya ngomong gimana ngomongnya kasar deh ngomongnya, tapi benar memang begitu ya, memang begitu. Kita nuntut istri kita baik, kitanya baik kan, gitu. Kadang suka nuntut sama aja, dua sisi, istri suka nuntut, suami suka nuntut. Ada yang lebih baik pas soal jenis udah skip aja, lupakan. Namanya orang salah, ada salah. Mungkin buruknya akhlak istri tadi ya untuk Allah tunjukin dosa-dosa kita tadi ya. Maafin, semoga Allah mengampuni dosa kita, gitu ya. Ya enggak? Kalau kita nuntut banyak, memang kita lancar gitu ya. Dengan ukur sama diri kita, insya Allah orang baik sih dapatnya yang baik, itu aja. Kalau hukum nyebutin gini, kalau kira-kira ambil begini, ya silahkan kita gimana kira-kira bakal banyak sekali perceraian. Walaupun hukum memang begitu adanya. Yang lebih baik kita saling memaafkan. Kita juga mungkin banyak kurangnya sama istri kita. Karena istri punya hak, sebagaimana suami punya hak, istri juga punya. Kira-kira suami sudah memenuhi hak istri kan? Sebagaimana istri juga belum memenuhi hak suami, walaupun memang hak suami besar. Paling besarnya hak setelah hak orang tua tuh hak suami, kan pindah. Ya, lebih baik maafin. Toh ulama juga banyak yang punya istri akhlaknya buruk, ya maafin aja sudah. Wa makruhin, lalu yang ketiga cerai yang makruh. Apa tuh? Kak, seperti tolak, mencerai mustaqimatil hal, yang lurus hal keadaan. Ini orang yang baik, sholat rajin, puasa rajin, bahkan yang sunnah-sunnah dikerjakan, nurut sama suaminya, bahkan pokoknya rapi, ngurusin anak segala macam rapi, dicerai, nggak ada masalah, nggak ada apa gitu. Itu hukumnya, karena hukum asalnya, hukum aslinya cerai itu adalah halal yang dibenci. Al-Qadul halal ilallah at-talaq. Halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perceraian. Jadi anjurkan untuk jangan begitu. Orang itu baik, sayang orang ketemu yang baik, lagi benar-benar ketemu baik malah dicerai. Tadi memang iya. Waharamun yang ke wajib, sunnah, makruh, tempat haram. Katolak bid'ah, seperti tolak bid'ah tadi. Bisa juga dibahas. Tolak bid'ah yang tadi disebutin yang nggak sesuai aturan lagi haid dicerai, itu hukumnya haram. Selain bid'ah juga haram. Atau seorang perempuan di masa suci udah berhenti haidnya, udah suci kan, dijima sama suaminya dicerai. Habis dijima dicerai, lama di masa suci, di babak sucinya. Nah itu juga haram. Artinya kalau mau cerai tunggu waktunya. Kalaupun memang benar-benar udah bulat, ada keadaan di mana maksa harus cerai, pakai aturan, jangan sembrono. Tolak dengan cara baik-baik. Wakal sabaqa, dan sudah lewat penjelasan tolak bid'ah tadi. Wa asyaral imam, lalu mengisyaratkan, menunjukkan al-imam, Imam Mahmud. Kalau disebut al-imam berarti Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali. Yang kedua ini tolak pada tolak mubah. Kan disebut tadi kan disebutin tolak mubah ya. Tapi Imam Haramain, gurunya Imam Ghazali, salah satu ulama besar di Syafi'i yang utama yang dipegang dalam pendapat mazhab Syafi'i, beliau bilang apa? Tolak il mubah, beliau mengasih tunjuk ada tolak yang mubah juga. Ditolakin apa isyaratnya? Tolak mubah itu ditolakin man la yahwaha zawju, mencerai man, orang yang itu istri yang yahwaha tidak berhasrat padanya, zawju si suami. Jadi suaminya sama istri udah gak ada hasratnya sama sekali.
dibanding entar jadi apa pelalaian hak, kan istri juga berhak untuk akhirnya nafkah batin gitu. Cuma dia udah nggak selera sama sekali kan, nggak disentuh apa-apa, udah lama bertahun-tahun gitu. Udah nggak ada hasrat sama dia. Nah yang kayak gini kata Imamul Haramain hukumnya mubah. Wala tasmah nafsahu bimu'natiha, dan tidak memperkenalkan dirinya bimu'natiha, untuk membiayainya bila istimta'in biha, tanpa istimta'in bersenang-senang dia. Jadi dipakai tadi nih maksudnya itu ya. Nah ini masalah tolak masih ada, ntar besok tentang hukum tolak. Yang lain masih ada satu pasal lagi tentang hadis tolak, roj'ah, baru ilah yang tadi dibahas. Ini lewat terjawab tasmah nafsahu bimu'natiha bila istimta'in biha, ulang minggu depan. Ulang, tolak itu ada dua pandangan. Kalau memandang dari sisi cara, ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah. Tolak sunnah, tolak yang dilakukan apa tadi yang dijatuhkan pada masa suci yang belum dijima. Kalau tolak yang bid'ah, tolak yang dilakukan di salah satu di dua keadaan. Pertama di keadaan haid, bid'ah, atau di keadaan suci tapi sudah dijima, ini pun bid'ah. Nah itu memandang segi caranya. Kalau terpaksa cerailah dengan cara yang baik, yang benar tadi, yang sunnah. Kalau terpaksa pun. Nah kalau memandang segi hukum ada empat. Ada tolak yang wajib, seperti tolaknya seorang laki-laki, seorang suami yang sudah sumpah hilang. Ntar bakal dibahas. Terus yang kedua, tolak yang hukumnya sunnah, itu mentalak, mencerai perempuan yang tidak lurus keadaannya. Yang contoh seperti orang yang seorang perempuan yang buruk akhlaknya. Yang ketiga, tolak yang hukumnya makruh, itu tolak mencerai seorang perempuan yang lurus keadaannya. Ini orang baik-baik, soleh, istiqomah, ini makruh. Terus yang keempat haram, itu tolak bid'ah yang tadi caranya cara yang tidak benar. Nah, bahkan namun Imam Haramain nambahin satu lagi, tolak yang hukumnya mubah. Itu tolak orang yang tidak yang seorang tolaknya seorang suami pada istri yang sudah dia nggak punya hasrat lagi sama istri itu. Nah,